Salah satu indera yang kita miliki adalah mata. Anak-anak, mata berfungsi untuk melihat. Bersyukurlah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manusia mata sehingga kita bisa melihat alam semesta yang indah. Kali ini bersama Bapak Felix Johannes Siregar, kita akan mempelajari materi cahaya dan alat optik. Pada video ini, kamu akan mempelajari tentang mata sebagai indera penglihatan, adanya cahaya sehingga kita dapat melihat benda, dan sifat-sifat cahaya. Bagaimana benda dapat terlihat oleh mata? Syarat kita dapat melihat benda adalah adanya cahaya. Cahaya dapat berasal langsung dari sumber cahaya, atau berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang berada di sekeliling kita. Benda-benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang kita lihat sehari-hari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Definisinya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa udara. Nah, tadi kita sudah paham definisi cahaya. Bagaimana dengan sifat cahaya? Mari kita simak peta konsep berikut. Dari peta konsep tadi kita ketahui sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Pernahkah kamu melihat cahaya matahari di sela-sela jendela kamarmu? Bagaimana cahaya tersebut kamu lihat? Berbentuk garis luruskah atau berbelok-belok? Tentunya cahaya merambat dengan membentuk garis lurus kan? Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Mengapa jendela rumah menggunakan kaca? Bagaimana seandainya semua jendela menggunakan kayu atau di tembok? Nah, pada siang hari, rumah masih terlihat terang karena cahaya masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuat dari kaca. Karena kaca adalah benda bening. Berdasarkan daya tembus cahaya, benda dapat dibedakan menjadi benda bening dan benda tembus cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Tahukah kamu, cermin merupakan alat yang paling baik untuk memantulkan cahaya. Cahaya atau berkas cahaya dibedakan menjadi tiga, yaitu berkas cahaya paralel, divergen, dan konvergen. Permukaan benda yang memantulkan cahaya ada yang rata, misalnya cermin dan air yang tenang. Dan ada juga yang kasar atau bergelombang, misalnya air yang beriak. Pada permukaan rata, sinar-sinar sejajar yang datang setelah dipantulkan menghasilkan sinar-sinar yang tetap sejajar pula atau teratur, disebut pemantulan teratur. Pada permukaan kasar, sinar-sinar sejajar yang datang setelah dipantulkan menjadi tidak sejajar lagi dan disebut pemantulan baur atau difus. Hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Contoh soal ada di video selanjutnya ya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan peristiwa berikut. Udara dan air disebut medium optik, artinya zat yang dapat dilalui oleh cahaya. Apabila diperhatikan, jika cahaya berjalan dari medium udara ke medium air, cahaya akan dibelokkan atau dipatahkan tepat pada bidang batas antar medium cahaya tersebut. Peristiwa pembelokan arah perambatan cahaya disebut pembiasan atau refraksi. Pembiasan cahaya dapat terjadi karena kedua medium memiliki kerapatan optik yang berbeda, sehingga kecepatan cahaya pada kedua medium tersebut tidak sama. Cepat rambat cahaya dalam air lebih rendah daripada cepat rambat cahaya dalam udara. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, perhatikan tayangan berikut. Jika cahaya putih diarahkan pada prisma, cahaya tersebut akan dibiaskan dan terurai menjadi megikuhibiniu atau disebut spektrum warna cahaya.
Peristiwa terurainya cahaya putih menjadi spektrum warna dinamakan dispersi cahaya. Dispersi cahaya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias masing-masing warna cahaya.